Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jember Memilih. Dan saat ini saya juga sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan membahas tentang konstelasi politik Jember pasca Pilkada 2024. Kita tahu pemirsa bahwasanya pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah serentak itu dilakukan Rabu 27 November 2024 hari ini. Di Kabupaten Jember sendiri sebagaimana diketahui terdapat dua pasangan calon yang berkompetisi, yakni pasangan nomor urut 1 yang juga calon petahana Hendy Siswanto bersama Muhammad Balya Firjon Barlaman yang hanya diusung oleh satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sedangkan kandidat lainnya yakni paslon nomor urut 2 Muhammad Fawaid Joko Susanto diusung kekuatan oleh Partai Gemuk, yakni mulai dari Partai Gerindra, kemudian juga ada Nasdem, ada PKS, ada P3, PKB, PAN, dan Golkar, serta partai non-parlemen seperti PSI, Garuda, Gelora, hingga Partai Buruh dan PKN. Harapan besar tentu ini berada di pundak salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati diberi amanah rakyat memimpin Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan. Lalu seperti apa konstelasi politik Jember pasca Pilkada serentak tahun 2024 ini? Kita akan membahasnya bersama salah satu pakar politik yang juga merupakan akademisi dari Universitas Jember. Beliau yaitu Dr. Andes Agung Purwanto MSI. Pak Agung, selamat sore, apa kabar hari ini Pak Agung? Alhamdulillah baik, selamat sore. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih Pak Agung sudah berkenan hadir ke studio kami dan memberikan informasi kepada masyarakat Jember terkait politik setelah Pilkada Jember 2024 mendatang. Baik, Pak Agung, langsung saja saya ingin menanyakan sebelum kita jauh mengupas tuntas terkait bagaimana nanti politik setelah Pilkada di Kabupaten Jember ini. Sebelumnya, untuk saat ini, peta politik di Kabupaten Jember ini sendiri seperti apa, Pak Agung? Peta politik di Kabupaten Jember ini, saya kira bukan hanya cuma di Kabupaten Jember, tapi cuma khusus di Kabupaten Jember ini sangat unik ya. Bagi peneliti politik ya, politik terutama politik pemilu, ini bisa memunculkan teori-teori baru, sangat cair, luar biasa. Jadi kita tahu bahwa paslon nomor 1 Pak Hendy Siswanto sama Gus Firjon itu pada pemilu sebelumnya itu tidak diusung oleh partai PDIP. Yang saat ini mengusung. Iya, yang saat ini mengusung. Ya. Dan beliau juga diusung oleh gabungan partai. Betul. Gabungan partai. Lalu beliau menang. Ya. Nah, kemudian sekarang diusung oleh hanya satu partai. Hanya satu partai. Yang sebelumnya tidak mengusung. Yang sebelumnya tidak mengusung. Dan PDIP pada waktu itu mengusung Gus Fawaid justru. Justru Gus Fawaid dan Pak Joko Susanto. Okay. Nah, juga sendirian PDIP waktu itu. Kalah ya. Tapi bukan berarti kalahnya tidak signifikan. Dia mampu memperoleh suara meskipun menjadi perolehan suara terakhir ya, terbanyak ketiga, tapi angkanya cukup signifikan, 30%. Nah, ini besar ya, lumayan besar. Pak Hendy 49% lah ya. Kemudian ada peserta yang kedua tahun sebelumnya itu Salam itu 34%. Nah, 34%. Jadi kita lihat ini satu cerita yang unik, begitu cairnya politik di Jember ini. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ya dinamika politik sangat cair gitu ya. Pada waktu periode sebelumnya bahkan sebelum ini Pak Hendy yang memiliki kemampuan untuk ya punya basis massa juga ya selain partai pengusung. Hampir juga tidak bisa mencalonkan. Ya. Karena juga terhalang oleh aturan Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 betul. Ya, bahwa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun untuk bisa mengusung itu kan dibutuhkan 20%-an. Ya. Nah, sehingga praktis di Jember karena PDIP itu dikeroyok ya oleh sekian banyak partai-partai besar, baik parlemen bahkan non parlemen juga ikut membantu ngeroyok ya. Tidak mampu untuk memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon, hingga sampai muncul
MK yang memberikan batas perolehan suaranya itu 6,5%. Akhirnya PDIP Jember dapat mengusung. Dan ini anehnya justru yang diusung adalah pasangan calon yang tadinya tidak diusung atau lawan. Ya, lawan. Nah, ini menjadi begitu cair, begitu cair. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini merupakan pertarungan yang cukup seru. Ya, artinya begini, pasangan yang dulu diusung oleh PDIP sekarang diusung oleh banyak partai. Kemudian pasangan yang diusung PDIP sekarang praktis dia mengandalkan basis suara PDIP, dan kalau pasangan nomor 1 tidak memiliki basis massa karena dia petahana juga, dia juga pengusaha, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk membangun basis massanya juga. Nah, ini tidak dapat dipandang kecil kemampuan untuk bisa meraih pengumpulan massa, ditambah dengan jumlah massa PDIP ya yang juga cukup besar ya. Nanti mampu bisa menghadapi keroyokan dari partai-partai besar, banyak partai seperti itu. Baik. Artinya pengamat manapun pasti akan melihat politik di Jember ini menjadi sangat seru. Itu artinya Pak, peta politik di Kabupaten Jember ini sendiri berlangsung secara dinamis ya Pak ya? Sangat dinamis. Sangat dinamis. Nah, kalau dapat dikatakan selain dinamis, bahasa masyarakatnya sangat pragmatis banget. Sangat pragmatis banget. Ya. Ya, sangat pragmatis sekali. Apakah ini adalah dalam tanda kutip ini akhirnya kalau di kami di teori demokratisasi itu ada yang disebut dengan pandangan prosedural ya. Jadi sebenarnya secara prosedural akhirnya aktor yang muncul di dalam demokrasi prosedural ini kan akhirnya partai politik sebagai peserta pemilu, kader dari partai politik sebagai peserta pemilu. Jadi demokrasi ini akhirnya kita mengikuti Undang-Undang Dasar juga pasal 6 bahwa partai yang mengusung calon presiden, wakil presiden dan berikutnya adalah gubernur, wakil gubernur maupun bupati, itu kan jelas partai politik gitu, atau gabungan partai politik. Nah, sehingga menjadi pertanyaan kita adalah ini nanti yang diusung oleh partai politik dan ini bisa mewakili massa atau hanya mewakili partainya saja. Ini yang menjadi pertanyaan. Mengingat di Jember ini cukup menarik. Pemilu kali ini KPU menetapkan angka partisipasi 65%. Padahal angka partisipasi yang ditetapkan oleh KPU pusat itu 75%. Mengapa kok berada di bawah target gitu loh? Kalau tadi dilihat di TPS di tempat di mana di Jombang tadi ya. TPS sana itu hanya 16 suara yang tidak sah ya. Kemudian dari DPT-nya 400 berapa 44. tadi? 444 hadir semua. Nah, ini kan tingkat partisipasi 100%. Betul. Nah, itu baru satu di TPS. Nah, secara umum kalau kita lihat di Jember itu ternyata pada pemilu yang kemarin aja, pemilu Pilpres kemarin cuma 58,53%. Artinya ada 41,47% itu masyarakat tidak milih. Tingkat partisipasinya cuma lebih sedikit di atas 50%. Betul. Ini satu hal yang menjadi perlu tanda tanya, gitu loh. Artinya apa? Kalau pemilu itu memilih pemimpin yang kemudian pemimpin itu bukan masalah hitung-hitungan atau kalkulasi politik partai pendukungnya, tapi betul-betul melibatkan rakyat. Rakyat juga percaya pada itu. Saya kira angka partisipasi tidak cuma 58%. Di atas 50%. Pasti akan lebih tinggi. Kenapa? Karena rakyat merasa ini pilkada itu menarik loh. Kalau kita pilek itu jauh di Jakarta. Pilpres meskipun itu terkait dengan kita masih jauh di Jakarta. Betul. Tapi kalau pilkada itu dekat dengan kita. Sepakat. Nah, itu yang menarik. Cuman positifnya di Jember ini masyarakatnya meskipun terpolarisasi seperti itu,
meskipun masyarakat yang kebanyakan itu merasa kurang terwakili, hanya partai yang merasa terwakili seperti gambar yang kita lihat. Namun peserta pemilu yang cuma 2 itu namanya head to head ya. Biasanya konfliknya makin tajam. Karena memang pilihannya kalau udah ini, kalau udah ini, nah betul. Itu konfliknya. Tapi di Jember ini ayem. Nah, itu salah satu yang patut kita puji dari perilaku pemilih masyarakat Jember. Apa itu artinya Pak? Kalau misal dari masyarakat ini padahal head to head ya Pak, hanya memiliki 2 pasangan calon betul. bupati dan wakil bupati. Apa itu artinya untuk presentase pemilih ini hampir sama dari masing-masing calon Pak? Kalau tadi disinggung ayem aja begitu Pak? Ya kalau saya melihat seperti itu karena begini, karena semakin program pemerintah itu program pasangan calon itu menyentuh kepentingan masyarakat berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat dan ditawarkan adalah solusi-solusi apa yang ada di tengah masyarakat, bukan sebuah asumsi-asumsi umum, maka masyarakat akan berpartisipasi dengan sukarela. Nah, indikator bahwa pemilu itu adalah berkualitas salah satunya adalah partisipasi yang tinggi. Masyarakat percaya dengan pemilu itu, masyarakat membutuhkan pemilu itu. Nah, jika itu yang terjadi, maka pasti angka berpartisipasinya akan tinggi. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh KPU. Betul. Menetapkan cuma 65%, sementara nasional 75%. Nah, ini ada apa juga dengan KPU? Iya, itu cukup menarik ya Pak. Nah, cukup menarik. Jadi pertanyaan publik juga Pak itu. Ya, semestinya harusnya masyarakat Jember juga gitu. Atau saya pikir adem ayemnya itu karena melihat bahwa pemilihan pilkada ini hanya pertarungan antar elit politik saja, partai-partai politik gitu loh. Sehingga bagi rakyat pun, buat apa terlalu fanatik untuk gontok-gontokan seperti mungkin bisa jadi seperti itu. Karena kita lihat angka partisipasinya juga cukup gede loh, 41,47%. Pemilu yang kemarin maksud saya, bukan yang sekarang. Nah, sekarang kan tidak mungkin saya bisa melihat itu seperti apa gitu. 41,47% itu yang kemarin ya Pak ya, pemilu kemarin, yang pileg pilpres kemarin. Nah, ini bisa kita lihat. Apakah itu artinya Pak, masyarakat ini sejauh ini melihat atau memilih calon pemimpinnya ini masih ada background dari partai politik pengusung Pak? Ya itu namanya partai basis massa ya. Kalau itu iya ada. Kalau itu iya ada, menguati partai politik dari basis massa. Namun yang bagus itu kalau partisipasi politik itu tinggi, terutama diambil dari kalangan sekarang kemarin KPU juga memberi label pemilih Gen Z ya, Gen Z itu ya, Gen Z atau pemilih pemula. Jika angka di pemilih pemula yang dalam data KPU dari 1.920.000 berapa ribu pemilih di Jember ini, itu hampir 40%-nya itu Gen Z. Tapi yang lebih menarik lagi, pemilih pemulanya itu juga dari 40% tadi, yang baru sekali ini memilih, itu juga tidak kecil angkanya. Cukup besar. Nah, dari 40 itu 20% juga. Nah, kalau itu bisa ditarget KPU dengan tidak mematok 65%, dan terus dia melakukan kampanye dengan sasaran itu akan menjadi tampilan bahwa pemilu di Jember ini menarik. Kenapa? Karena Gen Z dan pemilih pemula ini bakal menjadi pemilih basis massa. Dan menjadi pemilih rasional. Sementara pemilih-pemilih yang sebelumnya yang sudah memilih itu ya pemilih basis massa, berbasis partai politik. Nah, itu makanya itu menarik. Tadi juga sempat disinggung Pak Agung terkait kita tahu bahwasanya di Jember nyaris saja pasangan calon bupati dan wakil bupati ini hanya ada satu sebelum adanya putusan MK. Melihat situasi tersebut, menurut Pak Agung ini seperti apa dan nanti apakah akan ada perubahan untuk peta politik di Kabupaten Jember atau tetap dinamis atau seperti apa? Kalau melihat
perilaku partai politik di Jember ya sejak reformasi, karena sejak reformasi itu kan partai politik bebas berdiri. Kalau pada masa sebelum reformasi, masa Orde Baru, partai politik itu sudah diatur. Nah, kelompok ini ikut ini, kelompok ini ikut ini, sudah enggak. Ya katakanlah demikian, sudah dipeta-petakan seperti itu. Nah, kita melihat memang perilaku partai politik mulai dari tahun 2005 ada pilkada. Tadi sebelumnya itu enggak ada partai politik tapi tidak ada pemilihan yang melibatkan masyarakat. Ya, karena dari itu anggota parlemen. Berarti murni perilaku dari partai politik. Ya, jadi bargainnya itu atau tawar-menawarnya itu partai politik di parlemen. Jadi dari 50 anggota DPR, partai A dapat berapa, partai B dapat berapa, dari situ yang mayoritas yang kan bertarung. Nah, ini punya aku berapa. Ada kemampuan membangun koalisi itu juga menjadi penting, tapi itu berlaku di parlemen. Tapi begitu dilepas ke pemilihan langsung, pilkada pemilihan langsung, maka ada faktor lain selain partai, yaitu pemilih. Masyarakat. Nah, pemilih yang ada pemilih basis massa, artinya basis massanya partai politik, ada pemilih yang rasional. Ya kalau dalam istilah akademik dinamakan swing voter atau pemilih yang bisa berubah-ubah pilihan. Nah, pemilih yang berubah pilihan ini adalah rasional. Tergantung dari apakah kepentingan kami, kepentingan saya dan kelompok-kelompok ini terwakili, akan dapat dilaksanakan. Nah, di situ mereka akan memilih calon yang seperti itu. Nah, pemilih dengan satu satu pasangan calon, ya itu karena aturan. Kembali lagi dari Undang-Undang Dasar 45, peserta pasal 6 ya, presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Betul. Dulu malah sulit, mau nyalon presiden, nyalon gubernur tidak bisa, karena udah gitu. Lalu di MK. Baik. Nah, kalau memang kedaulatan rakyat ya mestinya harusnya bisa Jember juga ngalami kan pada waktu itu Bu Faidah tidak menemu partai. Akhirnya muncullah disebut dengan calon independen. Itu karena MK. Nah, ini kan ada kontradiksi di dalam undang-undang kita, dalam aturan. Nah, ketika itu terjadi, ya di Jember tetap posisinya apa? Dinamis banget. Karena partai selain hanya menghitung kemampuan sebagaimana yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, bahwa memilih calon itu berada di lingkup partai saja sebagaimana aturan yang ada, tapi dia di-challenge dengan partai independen. Cuman sekali Jember pernah di-challenge dengan partai independen, ditantang dengan Bu Faidah menjadi calon independen. Tapi sekarang kita nggak pakai ini. Tetapi ada satu faktor yang partai-partai itu mestinya juga harus mempertimbangkan. Tapi partai-partai politik di Jember itu sangat dinamis, rasional, meskipun dalam tanda kutip ya saya agak kritis ya, agak abai terhadap pemilih non-partisan tadi. Sebenarnya pemilih non-partisan itu cukup mudah kok ditangkap. Asal partai politik itu bisa memperhatikan apa yang menjadi masalah di tengah masyarakat, kemudian memunculkan solusi dan itu ditempatkan pada kader siapa, kemudian dia berkoalisi, saya kira cukup mudah untuk menarik ya Pak. Cukup mudah untuk menarik gitu loh, karena mau tidak mau mereka hidup di situ. Betul. Dan mereka butuh pemimpin di situ. Nah, jadi artinya apa? Ada aturan MK nyaris satu calon. Kayaknya di Jember sudah pernah ada fakta dinamis sekali. Dinamis sekali. Kalau tidak muncul partai yang mengusung, akan muncul orang yang muncul lewat independen. Contohnya kayak Bu Faidah kemarin. Nah, kemarin hampir saja satu calon. Betul. Tapi karena apa? Itu memang undang-undang. Undang-undang, bahkan di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu sudah disebutkan jika satu calon kartu suaranya kayak apa, ininya kayak apa, itu sudah diatur. Berarti seolah-olah memang sudah disiapkan. Oke, kalau mau dinamis, mau koalisi, ya sudah nggak usah banyak calon, satu calon, ya nggak masalah. Dan itu semua kan ada di dalam imajinasi partai politik berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh partai politik. Nah, ini yang saya katakan ada satu hal yang absen, bahwa partai politik
mbok ya sedikit menghitung perasaan masyarakat yang non partai. Apa salahnya sih diajak bicara? Toh juga untuk kepentingan mereka, kalau ternyata mereka mampu mengeluarkan program-program solutif terhadap masalah di Jember katakanlah ya gitu. Saya kira partisipasi akan tinggi kok. Karena masyarakat pemilih itu seperti ini, saya mengulang ya. Masyarakat pemilih itu sederhana kok. Mereka bukan partisan, mereka bukan swing voter, ini sederhana. Jika kepentingannya itu terakomodir di dalam pemimpin itu, ya mereka milih. Selesai. Simple aja sebenarnya. Ya, simple karena memang ukurannya di situ. Iya, karena mereka swing voter itu tadi ya Pak ya. Iya. Itu yang absen. Iya. Tapi ya kalau memang terjebak pada logika undang-undang, logika aturan dan perilaku yang telah dipelajari dari pendahulu-pendahulu sebelumnya. Kader ini kan berubah toh. Ya. Tahun 2005 siapa ketua partai apa, siapa ketua, ini kan mesti sudah berganti toh. Ya, nah, tetapi mereka tidak mau belajar dari keadaan di luar, mengikuti pelajaran politik dari pendahulu-pendahulunya. Ya. Pak, itu apa artinya untuk ke depan ini? Partai politik ini sudah mungkin kurang efektif Pak untuk mengusung calon pemimpin dari masing-masing daerah ini, atau mungkin lebih ini Pak, lebih aware lagi terhadap swing voter itu tadi Pak. Sebenarnya kita kembalikan daripada fungsi partai politik. Fungsi partai politik ini adalah fungsi satu lembaga, satu badan. Jadi kita kembali ke anu aja lah, narasi teori. Narasi teori itu kan negara kalau memilih jalan demokrasi, maka harus ada prosedur. Prosedurnya harus ada organisasi yang mengisi jabatan-jabatan publik yang kita sebut dengan jabatan politis. Nah, untuk mengisi itu dibutuhkan suatu lembaga yang mulai dari mencarikan, mulai dari nanti kalau begitu duduk itu menugaskan apa, bahkan yang disebut dengan keinginan negara atau keinginan kabupaten lah, keinginan pemerintah itu apa? Kalau di negara demokrasi harusnya dia keinginan rakyat. Kalau misalkan dia keinginan rakyat, bagaimana untuk bisa sampai keinginan rakyat itu kepada pejabat itu? Maka ya ini fungsi partai politik. Partai politik lah yang menampung itu, mengumpulkan. Jadi harus ada sebuah organisasi yang bekerja menampung kebutuhan masyarakat, memperjuangkannya, kemudian menjamin tersedianya terpilihnya rekrutmen kepemimpinan secara periodik lewat pemilu. Nah, ini fungsi partai politik. Harusnya seperti itu. Ya, jadi tidak melulu, maaf ya, saya tidak ingin mengatakan partai politik di Jember ini melulu seperti itu, tidak. Tapi ada sih pemikiran itu, cuman agak dikesampingkan. Kenapa? Karena partai politik merasa mereka ini adalah organ resmi, kendaraan resmi dari sebuah prosedur politik. Padahal kalau di tempat lain ya, partai politik itu ada sistem yang namanya kaukus. Kaukus itu begini, partai politik melihat kiprah kadernya karena dia fungsinya adalah menjaring lalu membentuk kader. Nah, kalau ada kader yang secara di masyarakat itu sudah dia punya organisasi swadaya masyarakat, kemudian mengadvokasi kegiatan masyarakat tentang apa di segmen masyarakat pemuda, kayak perempuan, ataupun dia sudah bekerja di situ ya, sudah dirasakan hasilnya oleh masyarakat pekerjaan itu. Kalau itu sudah berproses, kemudian tantangannya cukup besar di tengah masyarakat itu. Tokoh dari dalam sendiri nggak cukup untuk bisa memenuhi tantangan itu. Dia kaukuskan. Kaukus itu artinya begini, jika ada orang yang independen bukan partai, tapi dia mampu memiliki usaha atau memiliki organisasi yang memang sudah menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan apa sih pendapat masyarakat, apa sih kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Ada istilahnya begini, ada blanket election ya, ada pemilu, ada partai politik yang mengusung calonnya sendiri, ada partai politik yang mengusung di luar calonnya. Nah, tapi apa? Yang penting kader ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dikaukuskan. Jadi ada satu tempat seperti di Amerika itu, calon itu ditunjuk oleh partai karena mungkin dia tidak punya kader yang seperti itu dan dia melihat kiprahnya sudah seperti itu, dipertemukan dengan wartawan setempat, dengan LSM setempat, dengan ini setempat, dengan kalangan kampus setempat, itu diuji. Ketika dia mampu menjawab semua apa yang diusulkan oleh
kalangan ini yang mencerminkan kebutuhan masyarakat ini, lalu partai ini mengangkat, oke, ini kaderku, tak ajukan. Jadi kata kunci demokrasinya itu di situ. Bukan di imajinasi partai. Saya kalau koalisi dengan ini masaku sekian, ini sekian. Jadi kalkulasi hitung biting. Istilahnya zaman dahulu itu mengatakan hitung biting. Berapa jumlah potongan lidimu, sekian. Nah, jumlah lidi yang dibutuhkan sekian. Kita gabung, pasti kita menang, dapat sekian. Jadi memang harusnya ini kita berdasarkan dari kebutuhan dari masyarakat, kemudian kita telaah apa saja yang dibutuhkan, kemudian bisa kita ajukan untuk menjadi suatu menjadi program, mungkin menjadi program prioritas. Silakan, apa yang bisa Anda programkan dengan tantangan ini gitu. Salah satunya ini kan juga kita sama-sama mengetahui Bapak, untuk di Kabupaten Jember sendiri ini kedua paslon ini kan sama-sama memiliki dua program unggulan, yaitu menekan angka kemiskinan dan stunting. Ini sama untuk memiliki program unggulan seperti itu. Untuk itu bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu, dan juga langkah apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh salah satu paslon jika terpilih dalam memimpin Kabupaten Jember? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, setelah kita sudah mengikuti dua berita dari teman-teman redaksi KJTV yang berhasil kami liput, selanjutnya kita akan kembali membahas terkait bagaimana konstelasi politik di Kabupaten Jember selama dan pasca Pilkada Jember 2024. Dan tentunya di sini bersama saya masih bersama Pak Agung ya, Pak Agung ya, sebagai pakar politik dan sekaligus akademisi dari Universitas Jember. Oke, Pak Agung, kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya. Ini kan dua pasangan calon bupati ini sama-sama memiliki program unggulan, yaitu pengentasan kemiskinan, kemudian stunting. Nah ini apa alasan yang maksudnya alasan mendasar kenapa ini kok bisa sampai sama? Apa nggak ada masalah lagi di Kabupaten Jember, kenapa program unggulannya bisa sama begitu Pak? Silakan. Ya, ini sebenarnya menarik untuk dicermati ya. Apakah Jember ini masalahnya cuma dua itu? Ya. Saya kira dua ini adalah masalah nasional kok. Kalau dikatakan hampir semua gubernur, wali kota, bupati, calon-calon ini cenderung memiliki program upaya pengentasan kemiskinan mesti. Kenapa? Karena secara umum Indonesia masih banyak masyarakat miskin. Gitu. Stunting. Secara nasional ini kan Presiden Prabowo punya program apa? Memberi makanan gratis gizi baik. Itu kan upaya untuk mencegah stunting, karena stunting itu bermula dari gizi buruk pada masa kanak-kanak. Bukan masa kanak, mulai dari balita sampai tumbuh itu ya, kan ini kan muncul muncul stunting jadinya. Nah, ini menarik. Kalau dari Pilkada tahun 2005 sudah ada program seperti ini, terus program Pilkada tahun 2024 masih menggunakan program ini, ya ditemukan gizi buruk, ditemukan masyarakat stunting. Ya satu memang menjadi tanda tanya, apa nggak ada yang progres itu atau klise saja. Dan ini anehnya kok ya sama gitu. Nah, itu. Sebenarnya saya perlu menarik ya ini. Kalau tidak salah tahun lalu itu ada upaya yang mendesak agar DPRD Jember itu melakukan ya kalau di nasional namanya amandemen, yang bahasa yang dimengerti oleh masyarakat ya, perubahan terhadap undang-undang RT RW kita, RT RW Jember maksud saya, di mana ada satu pasal yang menyatakan bahwa gumuk itu harus dikonservasi. Maaf, gumuk itu adalah area konservasi, tidak boleh dieksplorasi. Dan yang menarik, sejak tahun 2012 Jember yang dulunya itu dikenal sebagai kota 1000 gumuk, hasil penelitian di tahun 2012 itu bahkan dimuat di Radar Jember ya, itu peneliti menemukan bahwa Jember itu memiliki 1.900-an gumuk. Maka wajar kalau Jember disebut sebagai kota
atau kabupaten 1000 gumuk, karena lebih 1000. Memang lebih dari 1000. Nah, data terakhir penelitian tahun 2019 kalau tidak salah itu, gumuk di Jember itu kurang dari 1000, tinggal 900 berapa. Nah, berarti kan ada satu masalah besar di Jember, bahwa Jember yang tadinya itu ikonik dengan gumuk punah pun menjelang punah, orang tidak ada yang aware. Iya. Tapi justru sebaliknya, tahun lalu ada upaya atau gerakan untuk merubah pasal di RT RW itu, merubah menjadi pasal gumuk jangan jadi daerah konservasi. Kenapa? Karena proses degumuisasi, pengurangan gumuk itu terus masih berjalan sampai sekarang. Waktu itu kan mencuat karena ada masyarakat yang tanahnya itu jalannya itu dilalui oleh pemilik transportasi sirtu itu, bekas galian dari gumuk. Nah, itu kan sangat mengganggu sekali. Bahkan ya kalau dilihat di tempat saya juga mengganggu. Di Jalan Kaliurang itu kalau sudah mulai sibuk, jam anak sekolah berangkat, berbarengan dengan truk-truk gumuk yang nggak pakai tutup, nggak pakai terpal, terbuka. Ya debu mengganggu di mata, juga karena volume kendaraan yang juga luas badan jalan itu nggak layak untuk dilalui kendaraan seperti itu. Ini problem. Harusnya itu juga mendapatkan perhatian. Bahkan media massa tahun lalu itu sempat beberapa radio itu mengungkapkan perdebatan yang dalam tanda kutip lebih memenangkan pihak dari partai politik yang menginginkan adanya pasal itu dirubah supaya proses degumuisasi bekerja gitu ya. Kemudian bahkan mengambil narasumber dari masyarakat yang pelaku pekerja dari penambang gumuk. Tapi tidak dirasakan. Hampir seluruh masyarakat Jember, kita lihat Jember itu tidak pernah lagi berada dalam posisi 20 derajat atau di bawah 20 derajat. Kita lihat panas banget kan Jember ini. Ya, ini kan dirasakan oleh banyak orang. Mestinya itu menjadi isu. Jadi isu lingkungan ini ternyata tidak menjadi populer. Padahal itu dirasakan semua orang. Semua orang kadang-kadang itu, Jember kok tambah panas ya? Jember kok makin panas ya? Ini sumuknya setengah mati ya? Seperti itu. Berapa banyak orang yang mengatakan seperti itu? Baik yang terkatakan di media sosial maupun tidak terkatakan, banyak sekali. Coba itu diangkat. Coba itu diadvokasi. Jadi program ya? Ada program yang apakah itu nanti akan tetap mempertahankan konservasi, kemudian menghitung jumlah tanah hijau yang gumuk yang banyak pohonnya itu yang dikurangi. Jika ingin tidak panas, ya hijaukan lagi, tapi jangan di tempat gumuk karena itu sudah dikepras untuk kepentingan ekonomi, katakanlah gitu. Oke, kita win-win solution. Ya carikan tempat lain yang dihijaukan sehingga bisa menahan suhu laju panas di Kabupaten Jember. Nah, ini kan nggak ada yang punya program seperti itu. Betul. Dan itu saya masih ingat setahun yang lalu ada rame-rame seperti itu, bahkan di DPR ada masyarakat juga demo di gedung DPR. Dan saya menulis di koran itu, di kolom opini tentang itu. Karena kebetulan saya juga mengajar mata kuliah politik lingkungan. Nah, makanya jadi aneh kalau program kok ya cuma 2 terus sama gitu loh. Kok kayaknya Jember nggak ada masalah lain gitu. Dan yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan menyentuh banget. Gitu loh. Itu masalah lingkungan ya Pak ya? Masalah lingkungan. Kan saya lihat kemarin di program kampanye, di debat publik, itu kok nggak disinggung gitu loh. Ya mungkin karena mereka diusung oleh partai politik, dan partai politik kemarin yang terlibat di dalam upaya untuk merubah perda itu mungkin ya. Ya mungkin. Nah, kenapa? Karena kalau dirubah perdanya mengikuti selera partai dan kelompok kepentingan yang mendukung di belakang partai. Sedangkan kepentingan masyarakat umum ini siapa yang mengadvokasi? Nah, itulah. Baik. Kalau misalkan kepentingan masyarakat umum ini diadvokasi oleh salah satu pasangan calon, ada isu tentang lingkungan, saya kira swing puter ini juga akan berkontribusi dalam partisipasi politik. Harusnya seperti itu. Nah, bisa jadi nanti KPU juga berani mengangkat lebih dari 65% tadi ya Pak? Kira-kira seperti itu. Iya. Jangan-jangan Pak KPU ini sudah paham ya kalau nggak seperti itu, makanya dia pakai target rendah. Iya. Padahal dari pusat 75% begitu ya Pak ya? Nah, begitu. Tapi itu di Kabupaten Jember pesimis di 65% ya Pak ya, jauh ya itu. dari ini. Ini apa yang memang kurang kapasitasnya dari teman-teman yang di penyelenggara pemilu atau bagaimana? Bacaan politiknya tidak
cukup mampu atau bagaimana. Karena dia juga dibebani program sosialisasi loh. Betul. Untuk mengangkat angka partisipasi dan ada dananya loh betul, di itu. Betul. Ya mungkin dia kurang mencari mitra yang bisa diajak omong untuk ke sana. Gimana program sosialisasinya yang menarik, yang seperti apa yang bisa mengangkat partisipasi. Ya. Kembali lagi Pak, berarti untuk program unggulan dari masing-masing calon bupati di Kabupaten Jember ini harusnya memang lebih aware lagi terhadap lingkungan. Salah satunya. Okay. Selain lingkungan, Pak, ada lagi mungkin? Saya pikir masalah klasik yang menarik itu adalah lumbung pangan. Lumbung pangan. Jember ini pernah menjadi daerah lumbung pangan. Kita lihat produksi beras Jember dari tahun ke tahun ini dan tidak ada yang aware. Satu, terus kemudian muncul gejala keterkaitan dengan pasar global, pasar market ya. Bahkan saya pernah ngobrol sama beberapa kepala dinas pertanian sebelumnya itu. Kenapa sih ketika bupati punya program menjadikan kembali Jember sebagai lumbung pangan, berarti ini tanaman beras ya. Kepala dinas pertanian mengatakan begini, Pak, sekarang ini sistemnya ekonomi bebas. Apa yang laku di pasar itu yang ditanam oleh petani. Maka kita nggak bisa masa-masa seperti zaman Orde Baru, memaksa tanam tebu misalnya. Nggak bisa. Biarkan masyarakat menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi berdasarkan ekonomi pasar. Maka jangan heran kalau kemudian harga komoditi barang itu nggak bisa stabil. Lombok tiba-tiba hilang, tomat tiba-tiba sampai 15.000, bahkan sampai 2.500 per kilo. Karena mungkin tidak memiliki strategi. Strategi kebutuhan. Memang mengikuti pasar iya, tapi Mbok Yo ngikuti strategi. Misalkan tomat itu selalu dibutuhkan, Lombok itu selalu dibutuhkan. Terus berapa jumlah penduduk Jember? Kalau mengikuti selera pedagang ya mesti aja untung. Jember nggak mau tanam ya nggak apa-apa, ambil kulaan dari ini. Tapi pemerintah punya alat untuk itu. Harus punya alat ya. Apa itu? Kepala pasar juga orang pemerintah. Betul. Kenapa kepala pasar bisa mengatur barang dari mana yang akan diambil? Berapa jumlah penduduk? Berapa petani harus berproduksi apa? Dari situ harusnya muncul strategi ya Pak ya? Nah itu yang saya katakan tadi bahwa ada hal yang tidak peka dari saya tidak tahu ya program dan visi misi itu kan kadang-kadang bukan datang dari figur calon. Ya mungkin kulaannya kurang banyak atau kulaan masalahnya kurang banyak. Jadi ada satu hal yang sampai sekarang itu membanggakan Jember sebagai pusat atau Jember sebagai lumbung padi. Apakah itu hanya sekedar dongeng nantinya, tidak pernah terwujud? Padahal sebelumnya pernah ya Pak? Bukan pernah lagi, ya, Pak, bukan pernah lagi. Jember itu lumbung pangan. Lumbung pangan. Nah sekarang gimana? Mau padi berlomba seperti yang saya katakan tadi. Iya. Padinya, lahannya dirubah menjadi lahan yang mengikuti selera pengusaha. Di dekat area persawahan ada gumuk, gumuknya sekalian dirubah. Nah kalau itu semua yang terjadi, efeknya bukan cuma lingkungan akhirnya. Apa yang menjadi kebanggaan Jember sendiri juga hilang. Jadi ada dua kebanggaan Jember itu. Satu sebagai kota 1000 gumuk, dua sebagai lumbung pangan. Itu ikonik banget. Dan ini bisa harusnya menjadi program unggulan ya Pak? Kalau mau diangkat itu kan bisa menjadi semacam identitas toh. Contohnya seperti gini, Kerawang daerah beras. Betul. Nah itu terkenal dari dulu gitu. Sekarang kita ngomong Jember lumbung beras, apa ya? Nah dulu akhirnya menjadi dongeng. Jember kota 1000 gumuk, apa ya? Dihitung lagi, dongeng. Iya. Nah kalau ada yang peduli seperti itu, wah itu keren banget. Hampir seperti program kesenian misalnya, mengaktifkan Can Macanan Kadu, karena dulu pernah ada Can Macanan Kadu, dulu pernah ada kesenian namanya Lengger, dihidupkan lagi biar tidak menjadi dongeng. Nah berarti itu ada kepekaan, membangun identitas, itu juga ada. Ini kalau cuman programnya sama terus melulu seperti itu kan ya ada yang dipertanyakan gitu. Iya. Begitu ya Pak Agung ya? Ya, dan gimana kita mau milih akhirnya jadinya gitu loh. Terutama yang swing voter ini kan akhirnya nggak terbangun. Betul. Swing voter orang yang melek,
berbudaya merasa, wah ini kok mengaktifkan kembali kesenian tradisional. Wah ini zaman dahulu ini ini tradisi ini mengingatkan kita supaya identitas ini. Akhirnya dia mau menjadi pemilih. Iya, iya. Gitu loh. Seperti itu ya. Akhirnya swing voter ini akan bergerak, sehingga dengan begitu mestinya KPU juga berani mengambil angka lebih tinggi. Harusnya seperti itu. Pada angka partisipasi. Baik. Ini yang kurang. Baik. Ya, berarti tadi cukup panjang dijelaskan terkait bagaimana ini harusnya ini menjadi PR ya Pak ya untuk pemimpin Kabupaten Jember selanjutnya, entah akan tetap ataupun berganti, ini tentu menjadi PR, dan ini tentu bukan hanya PR dari pemerintah, harus juga ada kerjasama ya Pak ya dari masyarakat, entah itu dari pihak swasta maupun juga mungkin dari pihak akademisi begitu ya Pak, dari pihak kampus begitu ya Pak ya. Iya, oke. Dan masalahnya dilibatkan apa tidak gitu aja. Iya, dan memang harusnya dilibatkan ya Pak ya, harus dilibatkan ya Pak ya. Loh, jangan salah loh. Ya. Pemerintahan sebelumnya itu memiliki tim ahli dari kampus negeri yang memiliki peringkat di bawah 20 besar nasional, yaitu Universitas Jember. Wow. Itu segitu banyak loh, ada SK-nya sebagai tim ahli bupati. Jangan salah. Jadi kalau Anda mengatakan perlu melibatkan akademisi, kalangan kampus, wah, sudah ada SK-nya kok. Sudah ada. Yang kita lihat itu sekarang bukan instrumentasinya, tapi yang ingin kita lihat itu adalah fakta apa yang dihasilkan dan yang terjadi. Iya. Tadi cukup panjang sekali Pak dibahas terkait bagaimana ini menjadi PR dari pemimpin Kabupaten Jember selanjutnya, dan ini mungkin sedikit Pak, ini tentang sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Jember ini kan masih tertinggal dengan kabupaten sebelah itu Banyuwangi. Ini gimana menurut Pak Agung sebagai akademisi? Ada dua hal ya. Sektor pariwisata itu dan UMKM berkembang. Tapi ini juga kita perlu sadari ada kelemahan. Sektor pariwisata berkembang itu jika ada modal kepariwisataannya. Satu, harus ada destinasi yang dipunyai. Jember bukan Banyuwangi dan Jember bukan Bali. Betul. Banyuwangi mirip Bali. Jadi Banyuwangi punya beberapa destinasi wisata yang kemudian karena pariwisatanya maju. Kenapa? Karena dia mau menunjuk beberapa destinasi wisata yang dia lihat bahwa ini potensial dan ini harus dihidupkan. Nah, Jember apakah punya? Nah, destinasi wisata itu ada dua. Ada destinasi wisata landscape, berarti given, pemberian Tuhan, kayak Bromo gitu ya. Nah, itu pemberian Tuhan ya. Ada juga buatan manusia. Kita lihatlah, batu itu punya apa sih? Sebelum dia pecah dengan Malang, batu itu cuma punya apa? Daerah pertanian, lereng-lereng gunung. Punya apa? Hanya punya panorama. Tapi apakah panorama itu dijual? Zaman dahulu yang ada batu itu dibuat oleh Belanda, itu bukan landscape. Zaman saya kecil, setiap SD itu mau perpisahan, SMP mau perpisahan itu kalau enggak selekta sengkaling. Tapi sekarang mau kita lihat batu ada apa? Jatim Pak, batu net spektakuler, museum angkot. Betul. Itu semua adalah buatan-buatan manusia yang dibuat, ditempelkan, diblocking oleh panorama alam. Nah, Jember punya apa? Punya destinasi wisata apa? Nah, itu juga perlu dilihat. Jika kita tidak punya pemberian alam, bisa nggak kita membuat buatan manusia tapi di-blocking oleh pemberian alam? Daerah mana yang bisa kita lakukan? Tuh, itu baru kita berbicara tentang pariwisata. Memang pariwisata kemudian menjadi efek ikutannya adalah UMKM. Cuman kalau UMKM tanpa pariwisata, yang terjadi adalah UMKM berbanding terbalik dengan kerapian dan kebersihan, ketertiban tata kota. Kita lihat sampai sekarang itu loh, UMKM tumbuh, tapi Jalan Jawa itu macetnya setengah modar. Betul. Kita orang-orang kampus itu yang mengalami masalah itu di situ. Alun-alun coba lihat kita. Apakah itu menjadi pemandangan yang baik? Tapi UMKM tumbuh. Nah, ini harus dilema. Mau ekonomi rakyat tumbuh,
atau kerapian kota, kebersihan kota buruk. Jember ini kota santri. Di Islam itu ada jelas an-nadhafatu minal iman. Loh kenapa kok di kota santri orang Islam sendiri tidak bersih? Padahal orang Islam itu kalau tidak bersih tidak beriman. Betul. Terus orang Jember ini orang Islam yang kayak apa? Iya. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita telusur lebih jauh. Pariwisata itu bisa mendorong UMKM. Nah, tapi tinggal lihat konsepnya. Kalau UMKM dibiarkan tumbuh dari masyarakat tanpa pembinaan, kacau. Satu, higienitas. Dua, yang mau berusaha lewat UMKM itu harus diberi standar, diberi syarat. Satu, mulai dari barang yang disuguhkan, karena mau disuguhkan ke publik harus ada otoritas pemerintah yang mengontrol bahwa itu aman untuk publik. Penggunaan bahannya gini. Yang kedua, tampilan. Kalau tidak ingin dikatakan kumuh, kotor, ya tampilannya dong. Apa? Ya terus kalau bikin gerobak ya jangan terus kayak begitu, terus bikin tenda kayak begitu. Buat apa? Misalkan kayak seperti ya mungkin negara maju ya UMKM-nya akhirnya bermodal food truck. Nah, truk dipakai untuk jualan, dimodifikasi seperti itu gitu. Kita sudah banyak sih Pak. Iya. Itu yang roda-roda 3 itu dipakai untuk jualan, ditata gitu juga bisa. Iya, tapi kemudian dilebarkan, ditambah dengan tenda, ditambah dengan bangku, pakai trotoar. Akhirnya banyak hal yang harus dibuat kontradiktif. Mestinya kan tidak harus kontradiktif. Nah, yang seperti itu, seperti jalan kaki tidak. Contohnya seperti Jalan Jawa dulu dibangun trotoar begitu bagus, mengikuti aspek development for all. Itu aspek karena kita ikut meratifikasi aturan UNDP, United Nations Development Program, bahwa pembangunan itu harus bisa dinikmati oleh semuanya. Maka trotoar itu harus bisa dinikmati juga oleh kaum difabel. Maka kita lihat trotoar sekarang itu kan semua pun kontraktor yang memenangkan pembuatan itu kan mesti digaris garis kuning kan? Betul. Agar ini. Nah sekarang jangankan orang buta, orang melek aja lewat di Jalan Jawa itu nggak bisa lewat trotoar. Betul. Kenapa? Karena ditutupi selambu-selambu orang dagang. Yang melek aja loh nggak bisa lewat, apalagi yang buta. Dan itu dibangun lewat perbaikan anggaran APBD. Duitnya dapat dari masyarakat sendiri, dari rakyat. Coba kalau kita baca programnya itu, meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas trotoar, menambah kesejahteraan pejalan kaki, bla 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 bla, terlaksana? Enggak kan? Praktiknya pada saat dibongkar off sebentar, begitu jadi langsung jualan. Terus kira-kira kalau misalnya kejaksaan mau nangkap kontraktornya karena tidak sesuai antara usulan dengan pemanfaatan dengan pengeluaran anggaran, apa nggak bisa dikatakan memberikan proyek ke temannya supaya bisa bikin proyek tapi nggak ada manfaatnya? Iya. Baik. Bisa kan masuk ke korupsi itu? Iya. Tapi kan enggak toh. Nah itulah masalahnya untuk program UMKM dan pariwisata. Saya kira masih banyak. Jember ini memiliki beautiful landscape yang luar biasa. Given dari banyak hutan, banyak gunung, banyak ini. Nah, seberapa banyak kita memanfaatkan itu sebagai daerah destinasi. Beberapa pengusaha sudah mulai membuat destinasi wisata, cuman karena konsepnya masih seperti itu ya, akhirnya yang mengunjungi hanya masyarakat lokal. Kita lihat kan ada Dira 1, Dira 2, bergaya pakai Jepang-Jepangan, pakai bergaya internet. Itu kan daerah destinasi. Bahkan sampai orang Lumajang, orang Probolinggo kalau ke Jember kemana? Ke Kencong loh, ke sini loh, ke sini loh. Loh itu loh. Tapi apakah kita nggak punya beautiful landscape given yang diberikan kepada kita oleh Allah ini sebagai blocking, lalu memunculkan seperti gagasan di Batu? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Nah. Baik Pak Agung, ini banyak sekali insight baru yang dapat kami dapatkan termasuk untuk pemirsa Kabupaten Jember yang menonton secara live di KJTV ini tentang bagaimana bentuk dari peta politik di Kabupaten Jember saat ini ataupun bahkan nanti setelah Pilkada, termasuk juga tadi ada program-program yang harusnya ini bisa menjadi program unggulan dari para calon Bupati Jember ke depan selama 5 tahun ke depan. Untuk mengakhiri Pak Agung, mungkin bisa diberikan closing statement ataupun harapan Pak Agung untuk pemimpin terpilih nantinya di Kabupaten Jember dan untuk masyarakat. Silakan. Oke, baik. Untuk siapapun yang memenangkan ini, saya bertolak pada begini. Sayang, masih ada 41,47% dari data pemilu sebelum Pilkada ini tidak memilih. Itu swing voter.
Sayang banget jika tidak dimanfaatkan. Nah, meskipun bukan menjadi program unggulan, bukan menjadi program prioritas, marilah siapapun nanti yang terpilih, jadikan program pengembangan pariwisata, UMKM, kemudian ikonik Jember seperti Jember Lumbung, Padi Nasional, Jember Kota Seribu Gumuk, kembalikan kesejukan yang ada di Kota Jember. Itu dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk yang sekarang menjadi basis massa partai. Ya, termasuk juga orang swing voter yang enggan memilih karena tidak ada kepentingannya yang tercapai di situ. Yeah. Nah, jika Bapak melaksanakan itu, saya yakin Bapak telah memberikan legasi yang luar biasa untuk penerus-penerus berikutnya. Dan Bapak akan menjadi hero baru. Kenapa? Karena akan dikenang sebagai peletak yang melakukan upaya yang mengembalikan Jember berjati diri. Kemudian untuk masyarakat, Bapak? Ya, untuk masyarakat, jangan menjadi pemilih karena transaksional wani piro. Tapi bersikaplah sebagai pemilih yang melihat bahwa kita semua ini butuh pemimpin. Tapi pemimpin yang dapat membawa kita pada kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik. Nah, lihatlah diri Anda, apakah yang menjadi kebutuhan Anda untuk menjadi lebih baik. Nah, suarakan kepada pemimpin, ya, mintakan kepada pemimpin untuk dilakukan. Setelah itu, jika pergantian pemimpin, carilah pemimpin yang bisa memenuhi itu. Bukan karena wani piro. Baik, terima kasih Pak Agung atas waktunya sudah memberikan insight baru dan kemudian ilmu baru juga kepada kami semua dan termasuk untuk pemirsa yang menonton secara live KJTV. Terima kasih Pak Agung sudah berkenan hadir dan memberikan informasi. Dan pemirsa, seperti itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana dialog tentang konstelasi politik Kabupaten Jember pasca pilkada, saat pilkada, dan tadi juga ada program-program yang harusnya ini menjadi PR nantinya untuk para pemimpin Kabupaten Jember dalam 5 tahun ke depan. Dan ini semoga dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya yang penting untuk Anda saksikan dalam Pilkada Jember 2024. Tetaplah bersama kami dalam Jember Memilih.